Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Arifani Nasution dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini mari kita berdiskusi, atau saya akan membahas, berbicara tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Nah, apakah saja rincian-rinciannya, apakah saja poin-poin pentingnya? Nah, mari kita berdiskusi atau membahas ini bersama-sama. Nah, apa itu filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar pemikiran Islam tentang pendidikan. Nah, pengertian filsafat pendidikan Islam sendiri, filsafat berasal dari bahasa Yunani, dari kata filosofia, yaitu berarti cinta atau kebijaksanaan. Nah, sedangkan pendidikan Islam itu pengertiannya adalah sesuatu proses tarbiyah seperti taklim atau takdib yang bertujuan untuk manusia bisa melakukan atau bisa menjadi seorang yang berakhlak mulia. Nah, filsafat pendidikan Islam memiliki sumber-sumbernya, yaitu bisa kita kaji atau kita cari dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi, atau juga bisa didapat dari para ijtihad para ulama. Nah, kita akan menemukan banyak sekali dari situ tentang filsafat pendidikan Islam. Bagaimana metode-metodenya, cara apa yang dibuat untuk bisa mendapatkan pendidikan Islam dari situ. Nah, tujuan filsafat pendidikan Islam ini sendiri bertujuan untuk menjadikan manusia itu berilmu, bisa berilmu, beramal, dan memiliki akhlak yang mulia, dan mampu menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi tidak ada yang miring sebelah, akan tetapi bisa menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, kemudian saya akan berbicara atau menyebutkan beberapa dari prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Nah, diantaranya adalah yang pertama itu tauhid atau mengesahkan Allah. Nah, bagaimana cara kita mengesahkan Allah itu termasuk prinsip-prinsip dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, yang kedua adalah pembentukan karakter. Nah, bagaimana karakter kita dituntut untuk selalu misalnya berbuat jujur, berbuat baik, dan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, salah satu prinsipnya dari filsafat pendidikan Islam ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui banyak hal lebih dalam lagi tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, selanjutnya adalah metode pembelajaran filsafat pendidikan Islam. Nah, jika kita ingin mempelajari filsafat pendidikan Islam, kita akan menggunakan beberapa metode yang dipakai, yaitu salah satunya adalah pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran inquiry ini bagaimana siswa itu mencari informasi ataupun jawaban yang didapat. Nah, selanjutnya adalah dialog dan diskusi. Metode ini digunakan agar para siswa atau mahasiswa bisa lebih aktif dalam berpendapat ataupun berargumen. Jadi mereka bisa mendapatkan banyak pandangan. Nah, yang terakhir adalah kisah. Nah, menggunakan narasi dari Al-Quran atau hadis atau sejarah Islam, ini lebih membuat mereka menarik dan lebih membuat mereka mengingat apa-apa yang diceritakan tentang filsafat pendidikan Islam kalau cerita itu mengambil dari kisah-kisah. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Filsafat pendidikan Islam mengintegrasikan
aspek spiritual dan material, dan menunjukkan bahwasanya kita tidak hanya berpatokan pada urusan duniawi, akan tetapi kita juga mempelajari ukhrawi. Nah, kita bisa dibilang itu menyeimbangkan antara dunia dan ukhrawi. Jadi filsafat pendidikan tidak hanya berpatok pada satu, akan tetapi menyeimbangkan. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari filsafat pendidikan Islam. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.